Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di Love Reading bulan Juli tahun 2020, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Gemini. Jadi Gemini, seperti biasa ya, video ini akan terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama untuk yang berpasangan, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nanti untuk masing-masing sesi kita akan sertakan timestamps-nya di description box. Kamu bisa cek di situ kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. Apalagi ya? Dan juga ini ada general reading ya, jadi mungkin tidak semua orang akan menemukan pesan spesifik untuk situasi asmaranya di video ini. Kamu bisa balik lagi di bulan depan, atau tunggu pesan intuitif yang akan segera aku upload juga, oke? Jadi sekarang kita langsung aja Gemini bagian berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Gemini love reading berpasangan bulan Juli tahun 2020. Gemini. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Jadi Gemini, ada beberapa hal di sini yang mungkin pay attention to the red flags ini doesn't mean that something bad gonna happen, possibly. Tapi ini tidak akan sampai menuntun kamu bahwasanya oh ini hubungan yang salah, oh ini hubungan akan berakhir, tidak. Tapi mungkin pay attention to the red flags ini juga bisa memberikan warning kepada kamu bahwasanya, hey Gemini, di dalam hubungan ini ada beberapa sikap atau tindakan kamu mungkin yang benar-benar lampu merah, ya. Tidak seharusnya kamu lakukan, mungkin menyinggung perasaan pasangan kamu, tapi dia memilih diam, ya. Dan akhirnya akan berdampak buruk seterusnya di dalam hubungan kalian. Jadi ini juga bisa memberikan suatu peringatan terhadap sikap atau tindakan kamu di dalam di dalam hubungan kamu khususnya, oke? Ini hubungannya terserah, bisa jadi ini pacar kamu, suami kamu, atau istri kamu, tidak tergantung gender, semua orang bisa nonton ini, oke? Jadi kita akan lihat ini kartu mengarah kemana. Mungkin ada beberapa hal di sini yang harus kamu perhatikan dalam hubungan kamu dan pasangan. Kita akan explore lebih jauh dari kartu tarot, oke? Here we go. Mungkin kalian sekarang lagi terpisah ya, yang satu lagi di kota A, yang satunya di kota B, yang satunya lagi jagain anak, yang satunya lagi di pekerjaannya ya. Pasti ada yang seperti itu saat ini, karena situasi pandemik gini ya, nggak bisa pergi rame-rame, yang satunya harus tahan emosi untuk tahan ego untuk menjaga anak-anak misalnya, pasti ada, oke? Jadi kita akan explore Gemini love reading yang berpasangan bulan Juli tahun 2020. Gemini. Oke. Jadi Gemini, seperti biasa di video ini kita akan bagi dalam dua sesi ya. Sesi pertama untuk yang berpasangan, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nanti untuk masing-masing sesi aku akan sertakan timestamps-nya di description box. Kamu bisa cek di situ kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. Atau misalnya kamu udah coba cocokkan nih ya, gue udah coba sih mbak cocokkan dengan readingan kamu, tapi ternyata nggak cocok, mungkin bukan untuk kamu. Kamu bisa balik lagi di bulan depan, oke? Bottom of the deck di sini aku lupa ada kartu Three of Cups. Oh my goodness. Di sini ada kartu The Moon. Five of Swords. The Hermit. King of Cups. The Lovers. Two of Wands. The High Priestess. Jadi Gemini, kartu pay attention to the red flags ini akan lebih condong kepada kamu di sini yang hubungannya lagi dilanda isu pihak ketiga, oke? Isu pihak ketiga ini ya mungkin sudah berjalan cukup lama, ya. Isu pihak ketiga ini sudah berjalan cukup lama, dan satu hal di sini yang harus kamu tahu, siapapun di sini yang punya pihak ketiganya, entah ini kamu Gemini atau pasangan kamu sebenarnya udah tahu kalau misalnya kamu cari perhatian atau selingkuh di luar sana. Itu aja sih pesanku di sini, oke? Jadi bagi kamu yang mengira perselingkuhan kamu atau hubungan ketiga kamu dengan seseorang ini ya, yang kamu anggap smooth dan tidak akan diketahui oleh pasangan kamu salah. Pasangan kamu kayaknya udah tahu, King of Cups. Oke.
Dia sudah lama cukup tahu, dia mungkin juga sudah sampai pada level muak di sini ya. Jangan sampai nanti ketika kalian sedang enak makan malam bareng ya, tiba-tiba dia bilang ingin cerai atau misalnya ingin pisah. Oke, itu warningku di sini, hati-hati banget karena aku lihat dengan kehadiran kartu The Moon di sini ya, ada sesuatu yang akan terungkap ke permukaan. Aku tidak melihat di sini ada perpisahan atau ini akan mengarah ke perpisahan. Aku tidak melihat situasi demikian di sini. Tapi kalau misalnya kamu terus menyembunyikan rahasia ini dari pasangan kamu, ya tunggu waktu aja kapan kalian akan berpisah gitu loh. Sekali lagi ini tidak tergantung gender atau status hubungannya, terserah bisa jadi ini suami istri atau misalnya pacaran. Oke. Jadi akan ada semacam konfrontasi lah antara kamu dan pasangan kamu ini. Apakah ini artinya akan ada konflik, Mbak? Iya, aku rasa demikian ya. Akan ada konflik, jadi kamu harus antisipasi hal itu. Jawaban-jawaban yang harus kamu utarakan kepada pasangan kamu, apa yang harus kamu lakukan di dalam hubungan ini untuk seterusnya. Apa sikap kamu terhadap kekecewaan pasangan kamu misalnya, atau vice versa, apa sikap kamu terhadap pengakuan pasangan kamu bahwasanya ya memang ada pihak ketiga. Oke. Tapi ketika aku melihat kartu the Star card, kemudian Six of Wands di the bottom of the deck underneath the Three of Cups, aku rasa di sini tidak akan sampailah kalian berpisah. Aku rasa di sini kalian saling mencintai kok. Like, come on guys, you guys love each other. And I don't know the reason why you guys have to find. Aku nggak tahu alasan spesifiknya karena aku tidak mau judge di sini karena masing-masing individu itu punya alasan tersendiri yang kita nggak tahu kenapa dia harus sampai selingkuh di dalam suatu hubungan ya. Karena ada orang yang cenderung menyimpan rapat-rapat permasalahan hubungannya, ada yang membicarakannya kepada orang lain. Oke, jadi berhentilah ngejudge orang yang selingkuh itu karena kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Bisa jadi si pasangannya dia itu ngasih jajannya sedikit, atau misalnya mungkin mereka kurang berhubungan intim, atau hal-hal lainnya yang sangat-sangat penting di dalam suatu hubungan. Jadi aku tidak mau ngejudge lebih jauh di sini, hanya memberikan warning bahwasanya hubungan ketiga ini, siapapun di sini yang punya hubungan ketiga ini akan muncul ke permukaan dan menimbulkan konflik, itu aja. Oke. Jadi permainan yang kamu anggap bersih dengan seseorang ini tidak sebersih yang kamu pikirkan. Pasangan kamu aku rasa udah tahu. Itu aja sih. Oke. Jadi kita langsung lanjut di sini bagi Gemini yang single. Here we go. Hai Gemini yang single, apa kabar? Kita akan lanjut di sini bagi kamu di bulan Juli ya. Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu di readingan kamu kali ini, dan langsung aja, oke? Gemini love reading single bulan Juli tahun 2020 Gemini. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Ketika kamu melihat kartu ini nih Gemini yang single, aku rasa akan lebih spesifik readingan ini bagi kamu yang udah ketemu sama satu individu yang kamu suka sama dia, udah masa pendekatan, oke? Dan kartu ini mendorong kamu untuk coba deh untuk lebih make the effort to know that person more, gitu kan? Coba untuk lebih mengenal orang itu lebih jauh. Coba deh untuk bikin suatu aksi tertentu ya, agar kalian saling mengetahui perasaan masing-masing, atau setidaknya dia mengetahui bahwasanya kamu suka sama dia gitu loh. Dan kartu ini juga bisa memberikan lampu hijau kalau misalnya kamu bertanya apakah sudah saatnya Mbak gue mengutarakan perasaan gue sama dia. Aku rasa yes, ini adalah big yes bagi kamu jika pertanyaannya demikian, karena make the effort itu sendiri kayak memberikan ayo dong lakukan sesuatu dalam hubungan ini, perjuangkan hubungan ini gitu. Itu bahasa lainnya. Kita akan explore lebih jauh Gemini ini kartu mengarah kemana dari kartu tarot.
Here we go. Gemini love reading single. Karena satu orang di sini di dalam dinamika ini ya sudah nunggu banget nih kapan sih si Gemini ini mengungkapkan perasaannya ke gue. Gue udah nunggu nih. Atau vice versa, kamu udah nunggu seseorang di sini untuk excuse me guys, untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu dan kamu udah nunggu, gue udah nunggu mbak, tapi nggak juga gitu loh. Udah berapa bulan nih, udah berapa tahun nih gitu kan, dia nggak jujur sama gue gitu. Mungkin yang demikian di sini. Gemini love reading single, mungkin ini dengan sahabat atau dengan teman dekat kamu ya, atau seseorang dari masa lalu kamu yang berkomunikasi lagi dengan kamu tapi nggak tahu ini arahnya kemana. Kalian masih berteman kah atau ada sesuatu yang lain gitu loh Gemini ya. Gemini love reading single bulan Juli tahun 2020. Wow, bottom of the deck di sini ada kartu Ten of Cups. Wow. Five of Pentacles. Oke. Jadi di sini Gemini yang single, aku harus konfirmasi di sini bahwasanya iya, kalian sebenarnya ada equal attraction di sini. Kalian saling menyukai satu sama lain. Mungkin sudah sampai pada tahap di mana kalian mungkin ingin sesuatu yang lebih. Kalian nggak mau sekedar sekedar panggil nama doang ya. Kalian mungkin ingin babe, honey, or something salty like that. Sorry to say guys, sorry. I call that salty, I don't know why. Sorry. No, aku juga pakai frasa itu kok, tenang aja. Jadi jadi di sini aku lihat memang ada mutual attraction antara kamu dan seseorang di sini Gemini, dan kartu make the effort ini memberikan dorongan kepada kamu untuk kapan lagi sekarang gitu loh. Rasakan suatu energi yang muda di diri kamu dan munculkan hormon-hormon muda kamu sehingga kamu lebih bersemangat untuk mengutarakan atau setidaknya membangun hubungan ini dengan dia, sehingga komunikasi kalian lebih hot dan intim gitu ya. Dan ketika kamu berada di energi yang demikian, kamu akan terhindar dari aging atau wrinkle atau misalnya keriput yang diakibatkan oleh kamu terlalu serius melihat hidup ini. Jadi ada hormon di dalam tubuh yang menyebabkan kita jadi kayak lebih muda atau lebih senang gitu ya. Ada hormon tertentu di dalam tubuh kita karena kita berada di sugesti yang positif tadi ya. Timbulkan suatu sugesti positif bahwasanya kalau misalnya gue nggak coba sekarang kapan lagi, kalau misalnya gue nggak coba membangun dari saat ini hubungan ini ya kapan lagi gitu loh. Kalau misalnya terus-terusan gak jelas begini, gue bakalan stuck di situasi yang stagnan ini terus, mau sampai kapan gitu loh, kayak gitu. Dan kita juga harus tahu bahwasanya kita juga harus paham kadang kita juga akan menerima kegagalan dalam hidup. Jadi siapapun di atas dunia ini, mau Bill Gates kayak atau misalnya Jeff Bezos yang orang terkaya di dunia ini yang sampai ribuan triliun duitnya, pasti juga akan kena tolak gitu loh. Jadi ditolak itu sebenarnya adalah suatu hal yang lumrah. Jadi jangan jadikan itu sebagai suatu batu yang akan melenyapkan kamu gitu loh, yang akan melenyapkan fire atau api di dalam diri kamu. Tidak, tapi jadikan penolakan itu sebagai ajang untuk menjadi lebih baik. Kenapa gue sampai ditolak gitu loh, apa yang harus gue evaluasi di dalam diri gue gitu loh. Dan kadang memang ada juga di atas dunia ini yang memang tidak seharusnya jadi milik kita. Itu aja sih yang harus kamu pahami. Oke? Jadi kita lihat dulu di sini ada kartu Three of Cups. Jadi aku rasa seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian sekarang lagi saling dekat gitu ya, atau misalnya udah dekat dari cukup lama. Kalian mungkin teman kerja, teman dari perkuliahan, atau intinya di sini kalian udah cukup lama lah textingan atau misalnya dekat di sini, tapi belum ada status mungkin. Oke? Kemudian di sini challenge-nya ada kartu di Hierophant. Oke, jadi di sini ada dua kemungkinan.
pertama di sini mungkin ada perbedaan keyakinan atau hal-hal yang prinsipil lainnya yang menyebabkan kamu dan dia sulit untuk bersama. Makanya kalian masih di jalur aman saat ini. Kalian masih textingan tapi nggak ada status karena kalian takut kehilangan satu sama lain. Makanya instead of taking the risk to explore the new things in this relationship, daripada kalian harus mengambil resiko untuk mengutarakan perasaan kalian kemudian kalian ditolak, kalian takut berpisah, pada intinya di sini kalian memilih jalur aman untuk tetap berada di HTS ini, oke. Nah, kedua di sini kalian ada salah satu di antara kalian di sini mungkin belum siap untuk komit, ya. Mungkin kalian masih mikirin keluarga kalian karena banyak faktor kenapa seseorang itu belum siap untuk komitmen. Satu, karena pengaruh keluarga, mungkin dia tulang punggung keluarga, atau mungkin misalnya ada trauma di keluarganya dia gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksain seseorang untuk komit dengan kita. Banyak alasannya kenapa dia belum bisa komit dengan kamu. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tapi ada alasan yang sangat-sangat penting kenapa dia belum bisa untuk komit dengan kamu gitu loh. Nah, di dalam situasi ini mungkin banyak banget kemungkinannya, oke? Bisa juga dia masih mikirin karir dan finansialnya. Bagi dia mungkin pernikahan yang stabil itu adalah pernikahan yang dimana kalian udah siap secara finansial, secara mental, dan segala macamnya, oke? Mungkin dia juga pas mau nikah sama kamu atau berhubungan serius dengan kamu mau punya anak langsung, ya, which is mungkin dia belum ready untuk itu. Banyak sekali kemungkinannya, apalagi wanita. Ada wanita ini yang belum siap untuk punya anak misalnya karena dia ingin karir yang lebih bagus mungkin, atau mungkin atau mungkin kamu cowok mungkin masih pengen menikmati kesendirian kamu, berteman dengan siapa aja, karena ada kan cewek tertentu yang gak suka lihat pasangannya berteman dengan cewek-cewek gitu kan. Nah, banyak sekali kemungkinannya di sini sehingga dia gak mau terikat. Oke, Gemini ya. Kemudian ada kartu Four of Cups, dan kita lanjut dulu, ada kartu Strength. Nah, ketika aku melihat kartu Four of Cups ini, mungkin ini memberikan pesan bahwasanya kalau misalnya di sini kamu spesifik ingin bertanya bahwasanya bisa nggak sih Kak kita komit di tahun ini, atau khususnya kita menjalin hubungan serius di tahun ini, aku rasa belum. Jawabannya belum. Aku belum melihat sesuatu yang serius antara kamu dan orang ini di tahun ini, oke? Aku belum melihat itu, ya. Mungkin ada kemungkinan lain juga dia nggak hanya berhubungan dengan kamu, ya. Tapi ketika aku melihat kartu Strength, kartu di sini sebenarnya menyarankan kamu untuk jangan sudahi hubungan kamu atau koneksi kamu dengan dia. Hubungan ini masih layak ditunggu, itu intinya di sini, oke? Tapi secara spesifik, aku tidak menyarankan kamu untuk berharap komitmen dari orang ini, ya. Tapi jaga aja komunikasi baik kamu dan dia. Jaga aja keintiman kalian, oke? Karena ketika dia siap, pasti dia akan mengutarakan keinginan atau kesiapannya kepada kamu gitu loh. Kesiapan untuk apa? Mungkin menjalin hubungan asmara, atau mungkin menjalin hubungan serius atau sejenisnya, oke? So, aku rasa masih ada stagnasi mungkin ya. Stagnasi di sini dalam artian kalian belum akan jelas hubungannya, kalian masih HTS di sini, belum ada perkembangan yang baik. Tapi kartu juga tidak menyarankan kamu untuk menyelesaikan hubungan ini atau move on dari dia. Ikuti aja alurnya, ya. Karena ingat, yang bikin kita kecewa itu bukan dia atau orang lain, tapi ekspektasi kita terhadap orang lain tersebut. Oke, Gemini. So, kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke, bye.